pemahaman tentang ketentuan dan regulasi penggunaan produk dalam negeri, penerapan persyaratan produk dalam negeri pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa, praktek perhitungan TKDN jasa konstruksi dan perhitungan preferensi harga, dan perhitungan nilai tingkat komponen dalam negeri. Yang kedua, mendorong perangkat daerah meningkatkan nilai transaksi dalam belanja produk dalam negeri dengan belanja barang dan jasa pada katalog elektronik lokal Kota Bontang dan toko daring. Sebagai informasi, katalog lokal di Kota Bontang pada saat ini sudah ada 20 etalase, diantaranya makanan dan minuman, jasa keamanan, jasa kebersihan. Untuk jasa keamanan dan kebersihan ini yang biasanya tahun 2022 kita lelang, untuk tahun 2023 kita sudah bisa menggunakan katalog lokal. Yang keempat, beton ready mix, 5 bahan material, 6 alat tulis kantor, 7 bahan pokok, 8 servis kendaraan juga sudah ada di katalog lokal. Selamat datang Bu Asisten 3, Bu Inspektur. Nomor 9, pakaian dinas dan kain tradisional, 10 aspal, 11 seragam sekolah, 12 souvenir, 13 hewan ternak, 14 beton prekes, 15 perlengkapan sekolah, 16 belanja media, 17 jasa pengelolaan sampah, 18 alat dan atau mesin pertanian, 19 benih hortikultura, 20 benih tanaman panen. Sementara ada 4 etalase yang saat ini masih dalam proses kajian, yaitu etalase bahan dan peralatan bahan pembersih, yang kedua etalase cetak dan penggandaan, yang ketiga etalase peralatan elektronik perkantoran, yang keempat etalase mebel. Serta BIMTEK terdiri dari seluruh kepala perangkat daerah atau PPK, pejabat pembuat komitmen, kemudian yang kedua KPA, yang ketiga Kasubag Umum, dan yang terakhir Kasubag Perencanaan. Pelaksanaan BIMTEK akan kita bagi dalam beberapa sesi. Yang pertama adalah nanti penyampaian materi PDN dan perhitungan TKDN oleh Cak Mustafa. Kemudian yang kedua, tata cara praktek perhitungan TKDN. Mohon bantuannya Cak Mustafa nanti sekali diselipkan dengan alokasi perhitungan alokasi TKDN di masing-masing perangkat daerah, karena di evaluasi APBD 2023 di provinsi salah satu data yang diminta adalah tanda tangan komitmen seluruh kepala perangkat daerah terhadap penggunaan TKDN, dan di dalamnya itu salah satunya dibutuhkan data alokasi TKDN masing-masing perangkat daerah. Demikian yang kami sampaikan untuk pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan besok. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, saya mengapresiasi kegiatan bimbingan teknis tata cara perhitungan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dalam pengadaan barang jasa pemerintah tahun 2023 sebagai implementasi instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk yang telah memiliki penjumlahan nilai tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa turut menambahkan bahwa kementerian, lembaga, dan perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan
perekayasaan nasional. TKDN sendiri adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri, termasuk biaya pengangkutannya yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa. Saat ini TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang jasa. Jadi kalau yang saya tahu Pak Yesia ini langsung kita tunjuk ya, karena sudah ada di dalam e-katalog ya. Harapannya dalam pengadaan barang jasa lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga, tapi juga dari tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penyedia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, BIMTEK dan tata cara perhitungan TKDN dalam pengadaan barang jasa pemerintah tahun 2023 ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Yesi, bertujuan agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara perhitungan TKDN dan penerapannya pada setiap tahapan pengadaan barang jasa. Diharapkan dengan kehadiran ahli pengadaan barang jasa dari Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber yang sangat berkompeten ini, diharapkan seluruh peserta BIMTEK dapat menggali lebih dalam lagi terkait TKDN dalam pengadaan barang dan jasa. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, BIMTEK tata cara perhitungan TKDN dalam pengadaan barang jasa pemerintah tahun 2023, mari kita sama-sama mulai. Saya berharap agar semua peserta dapat mengikuti acara ini dengan seksama dan segera melakukan tindak lanjut atas hasil BIMTEK tersebut di lingkungan kerjanya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, rahmat dan melindungi langkah-langkah kita dalam upaya mewujudkan Kota Bontang yang lebih hebat dan beradab. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bontang, Basri Rase SIV. Pak Yesi, sama Bapak di Jawa Timur ada yang ngawur juga selama ini. Ternyata pada saat dilakukan audit, angka-angka itu diminta bukti-buktinya dari mana. Jadi tidak boleh ngawur lagi ya Pak Bu. Nah, 2 hari ini Pak Bu, kita sama-sama belajar bagaimana cara menghitung TKDN, baik itu pengadaan barang, gabungan barang, jasa, termasuk sampai dengan gabungan barang dan jasa atau dan sampai dengan pekerjaan konstruksi. Harapan kita sepulang dari ruangan ini besok sudah tidak ngawur lagi ya tata cara pengisian. Produk dalam negeri, apa sih yang dimaksud produk dalam negeri? Tadi Pak Bu, barang jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Walaupun perusahaan asing, tapi kalau sudah berinvestasi dan berproduksi di dalam negeri, ditambah lagi menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerjanya dari dalam negeri atau seluruhnya plus kata sambungnya kan dan prosesnya menggunakan sebagian atau seluruhnya bahan atau komponennya dari dalam negeri, itu sudah masuk kategori produk dalam negeri. Nah, pertanyaan saya Pak Bu, di sini ada pameran mobil wuling LED ya Pak Dia ya? Mobil listrik ada?
Belum. Ada, berarti sampean yang ketinggalan zaman nggak pernah lihat kamera. Produk dalam negeri bukan, Pak. Mobil Rolling REV yang mobil listrik itu yang terkenal saat ini. Harganya 245 juta. Angkat tangan. Apakah itu produk dalam negeri? Siapa yang angkat tangan? Yes. Yes. Cina, China. Oke, tapi ini dalam negeri handphone yang jenengan pakai semuanya ini Pak Bu, kecuali yang mereknya Apple Croak loh ya, Apple Coil, itu semua sudah produk dalam negeri Pak. Mana kita nanti searching di website Kemenperin, semuanya ada, Vivo ada, Oppo ada, Samsung ada, semua handphone yang kita pakai sudah produk dalam negeri kecuali merek iPhone itu ya. Yang lain sudah ber-TKDN semua. Jadi Pak Bu, itu ya, produk dalam negeri belum tentu ber-TKDN. Tapi produk yang sudah ber-TKDN dan tayang di website Kemenperin Pak Bu, sudah pasti produk dalam negeri. Jadi kalau belum terlihat TKDN-nya, bisa kita lihat dari website Kemenperin, kita lihat apakah memang barang itu sudah ada sertifikasi TKDN-nya. Jadi baru kita bisa menggunakan kalau kita sendiri tidak bisa menghitung TKDN. Demikian. Terima kasih. Bintang berapa tadi? 3. Oke, bintang ya Pak Bu. Pak Bu, nanti belum sampai. Bahwasanya memang di dalam katalog ya, ada beberapa produk yang memang sudah PDN, namun belum ada TKDN. Dalam arti bahwa TKDN-nya yang sepakat itu 0, sehingga untuk menilai PDN-nya itu kita agak kesulitan beberapa TKDN-nya. Terkait dengan produk ini, bagaimana dengan ini? Karena katanya dengan sanksi Pak. Jadi sanksinya oleh pejabat pengadaan dan PPK. Ketika nanti meskipun dia PDN tapi TKDN-nya 0. Nah, itu untuk menentukan seperti apa Pak? Karena kita juga memilih produk yang ada di katalog, ya, khususnya di katalog lokal. Ada beberapa yang saya sebutkan tadi bahwasanya produknya memang PDN, produknya dibuat dalam negeri, cuma bahannya juga mungkin kita belum tahu apakah bahannya itu PDN juga atau impor. Tapi nilainya 0. Terima kasih, mohon pertimbangan Pak.